kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI dorong terintegrasinya Wastra Indonesia atau kain tradisional dalam program Modest Fashion Founders Fund Kementerian Ekonomi Kreatif guna perkuat identitas lokal dan daya saing global. Komisi 7 DPR RI menyoroti program Modest Fashion Founders Fund pada Kementerian Ekonomi Kreatif yang belum mengakomodir produk lokal. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong terintegrasinya Wastra Indonesia atau kain tradisional. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengungkapkan kekhawatirannya mengenai program Modest Fashion Founders Fund yang bahan materialnya didominasi bahan impor. Samuel mendorong integrasi program itu dengan Wastra Indonesia demi memperkuat identitas lokal dan daya saing global. Jadi di sini ada langkah strategis yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah Modest Fashion Founders Fund. Nah, di Modest Fashion Founders Fund apakah memungkinkan di Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menambahkan kata Wastra Indonesianya. Karena kalau dia berdirinya hanya sebagai modest fashion, ini imported material bisa mendominasi. Sedangkan komunitas atau Kementerian Ekonomi Kreatif menurut saya memiliki support yang sangat besar dari Wastra Indonesia. Dan itu yang merupakan bagian kreatifnya secara material sebelum dia menjadi sebuah modest fashion. Jadi kalau ini bisa dikaitkan, menurut saya dalam sekali jalan kita menyentuh wastra tradisinya dan juga kita bisa memenuhi pasar dunia. Terintegrasinya Wastra Indonesia merupakan upaya pelestarian warisan tradisional sekaligus memenuhi pasar modest fashion global. Samuel dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI terima audiensi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dan komitmen terus kawal pengembalian dana 100% kerugian konsumen Meikarta hingga batas akhir 23 Juli 2025. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI terima audiensi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta terkait tuntutan pengembalian uang konsumen sesuai hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 23 April lalu. Anggota BAM DPR RI Obon Tabroni menegaskan akan terus mengawal pengembalian dana 100% kerugian konsumen Meikarta hingga batas akhir 23 Juli 2025. Sekaligus memastikan tidak adanya praktek intimidasi selama proses pengembalian berlangsung. Pasalnya, terdapat aduan dari beberapa konsumen Meikarta yang mengaku diintimidasi. Salah satunya adalah tentang proses pembayaran dan yang lain-lain. Kita akan awasi terus karena ini bagian dari pengaduan dan kita coba nanti akan lihat apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan di tanggal 23 Juli bahwa semuanya akan selesai. Nah, bila mana 23 Juli tidak ada proses penyelesaiannya, ya maka atas dasar pengaduan tadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret lagi. Kalau sekarang kan masih belum pada tahapan itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang kita tahu oknum yang kita juga belum pahami siapa, mereka ini digugat. Ya kan masalah juga kan, konsumen atau konsumen segala macam, itu persoalan itu juga kita akan dalami dulu. Kalau memang clear waktu saat di awal disepakati bahwa nilai katakanlah 100 atau 200 juta, ternyata mereka hanya membayar 190 juta atau 140 juta berdasarkan kesepakatan, ya tentu itu akan ditindaklanjuti lain. BAM DPR RI masih menunggu adanya bukti kuat terkait intimidasi untuk selanjutnya disampaikan ke Komisi 3 DPR RI. Sampai saat ini, terdapat 118 pelapor terkait Meikarta dengan total kerugian mencapai 26,8 miliar rupiah. Andini dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai perlunya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meningkatkan koordinasi dengan daerah guna optimalkan pelaksanaan program penanganan stunting dan beberapa program lainnya. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai BKKBN perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanganan stunting dan beberapa program lainnya. Di antaranya pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau program Bangga Kencana. Pada rapat kerja dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN,
anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan pentingnya menyelaraskan anggaran. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya seperti program makan bergizi gratis. Anggaran dari makan bergizi gratis itu kan sudah mencapai ibu hamil, anak balita, ya kan, bayi, kemudian posyandu dan lain sebagainya. Artinya anggaran yang digunakan oleh Kementerian BKKBN ini terkait dengan penurunan stunting tidak boleh tumpang tindih karena menjadi tidak konstruktif nanti ya dalam rangka menurunkan stunting. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Tutik Kusuma Wardani menyoroti persoalan terkait pernikahan di bawah umur. Menurutnya, BKKBN harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada hakim di daerah agar tidak menggunakan wewenangnya untuk melanggengkan pernikahan dini. Mungkin seperti di dapil saya itu, jadi mungkin edukasinya tidak hanya cukup sampai kepada asosiasi penyuluh, tapi kepada hakim-hakimnya juga agar diberikan edukasi, jangan sampai menyalahgunakan wewenang, yaitu apa, karena dispensasinya dari hakim. Jadi itu yang mungkin saya garis bawahi sedikit sesuai apa yang saya tahu dari dapil saya. Ferdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sudah di depan mata. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan lancar, Komisi 8 DPR RI gelar rapat kerja soal haji pada awal masa persidangan pasca Lebaran, pemirsa. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI terus lakukan pengawasan dalam persiapan penyelenggaraan Haji 2025, mulai dari aspek kesehatan hingga kesiapan asrama haji dalam menerapkan pelayanan one-stop service. Komisi 8 juga memastikan jemaah haji dapat pelayanan yang maksimal, meskipun pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota petugas haji di tahun 2025 ini. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tinggal menghitung hari. Pada awal bulan Mei, rombongan haji kloter pertama akan masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi.
Pembahasan serba-serbi urusan terkait persiapan haji pun dikebut. Komisi 8 DPR RI bahkan langsung menggelar rapat kerja soal haji pada awal masa persidangan pasca Lebaran. Rapat kerja atau raker ini mempertemukan Komisi 8 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Haji, jajaran pejabat Kementerian Agama, serta Direktur Utama Garuda Indonesia. Pada rapat ini, Komisi 8 mendesak Kementerian Agama untuk mengupayakan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji jelang keberangkatan ke Madinah, mulai dari aspek kesehatan hingga kesiapan asrama haji dalam menerapkan pelayanan one-stop service. Komisi 8 juga meminta Dirut Garuda Indonesia dan Lion Air meningkatkan pelayanan transportasi untuk mengantisipasi keterlambatan. Secara khusus, Komisi 8 menekankan pentingnya kesiapan fast track keberangkatan untuk embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Selain itu, Komisi 8 juga memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan maksimal, meski kuota petugas haji tahun 2025 dikurangi pemerintah Arab Saudi. Tahun ini, petugas haji dikurangi menjadi 2.100 dari tahun sebelumnya, sebanyak 4.200. Angka itu hanya sekitar 1% dari 221.000 jemaah haji. Artinya dalam satu kloter jemaah haji yang berjumlah 400 orang hanya didampingi 3 petugas. Tahun lalu ada 1 dokter, 1 perawat. Tahun ini bisa 1 dokter atau 1 dokter tanpa perawat atau cuma 1 perawat. Ya, dan 1 itu kalau tidak salah saya ada 3 orang termasuk pimpinan kloter ya. Cuma saya membaca kemarin katanya Menteri Agama mendapat tambahan 1% ya kuota petugas. Apakah bisa dialihkan menjadi penambahan untuk tenaga kesehatan itu sendiri? Karena terus terang kita merasa yang selama ini ada 2 orang pun setiap kloter itu kita merasa masih kurang ya. Berdasarkan laporan terakhir dari Badan Penyelenggara Haji, kuota haji 2025 sudah terisi penuh. Bahkan jumlah jemaah haji yang telah melunasi melebihi ambang batas kuota. Sementara calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya tetapi belum dapat berangkat tahun ini akan menjadi jemaah haji cadangan. Mereka juga akan didahulukan untuk berangkat ibadah haji tahun berikutnya. Di tengah dinamika global yang terus berkembang, Indonesia bersiap menata ulang arah pendidikannya untuk menjawab tantangan zaman. Hadirnya Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menandai babak baru dalam perjalanan pendidikan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu
pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, transformasi di dunia pendidikan diharapkan dapat membentuk sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan juga mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global. Seperti apa tanggapan Komisi 10 DPR RI terkait transformasi arah pendidikan yang baru ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa, berbagai kebijakan baru mulai diterapkan di dunia pendidikan nasional di tahun 2025 ini. Seperti adanya penghapusan kurikulum merdeka dan wacana untuk penerapan kembali penjurusan IPA-IPS dan juga adanya penambahan integrasi mata pelajaran coding dan juga AI yang dinilai relevan untuk kebutuhan zaman saat ini. Dan kita tentunya akan membahas lebih lanjut saat ini dengan Wakil Rakyat selaku anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat Dapil Sumut 2. Bapak, kalau kita melihat bagaimana tantangan yang ada saat ini di tengah adanya perubahan untuk penetapan kurikulum dan pendidikan nasional, bagaimana Bapak menilai dan merespon hal ini ke depan? Saya pikir setiap zaman kan ada tantangan, dan sekarang ini tantangannya luar biasa. Kan kita tahu persis ada namanya artificial intelligence, ini menjadi tantangan global termasuk di Indonesia. Jadi mau tidak mau kita harus mengantisipasi keadaan ke depan sesuai dengan cita Presiden yang sudah ditetapkan, kita menuju Indonesia Emas. Mau tidak mau sumber daya manusia kita pun harus mumpuni, memiliki kreativitas, intelijen, dan memiliki kemampuan berpikir yang sangat kritis. Saya pikir itu. Kalau menurut Bapak, untuk mengikuti tantangan zaman saat ini, apa kira-kira tantangan terbesar untuk pendidikan nasional kita? Merujuk kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita kan mencoba digitalisasi pendidikan beberapa periode yang lalu gitu ya. Tapi saya melihat bahwa digitalisasi pendidikan ini pun perlu kita buat semacam klaster. Mungkin saja anak-anak jangan terlalu kita libatkan di dalam digitalisasi, karena mengingat bahwa gadget ataupun digitalisasi yang dipegang oleh anak-anak ini, menurut informasi ataupun menurut penelitian itu mempengaruhi literasi. Jadi banyak anak-anak itu tidak suka baca buku, cenderung melihat TikTok, cenderung melihat Instagram, Facebook segala macam, dan game. Mau tidak mau, kalau ini yang menjadi habitat atau kebiasaan yang terus-menerus anak-anak didik kita atau anak sekolah, besar kemungkinan untuk membaca buku konvensional itu akan rendah. Maka jikalau membaca buku rendah, maka yakin saya literasi kita akan semakin mengecil dan semakin rendah. Dengan demikian nanti kapasitas dan kompetensi anak-anak kita pun, bisa mengkhawatirkan. Ya. Dari tantangan yang Bapak sebutkan barusan, kira-kira apa regulasi dan ketentuan yang dibutuhkan untuk bisa tetap mengejar SDM yang mumpuni di tengah kondisi saat ini kita memang harus mengikuti digitalisasi, Pak? Menteri yang sekarang Pak Abdul Muti itu ada mencoba memperkaya gitu istilahnya ya, dengan sistem deep learning. Ya, artinya bahwa diharapkan dengan metode ini anak-anak didik nanti atau anak sekolah itu akan lebih menguasai materi dan lebih bisa memperkaya pola berpikir dan kritis. Dan di pola deep learning itu ada semacam joyful, atau artinya suasana-suasana yang rileks, membuat anak-anak tidak merasa tertekan di dalam belajar. Di samping itu juga kementerian yang sekarang itu mencoba mengarahkan agar anak-anak kita itu lebih kepada minat dan bakat anak-anak. Ada, kalau saya tidak salah itu ada penjurusan nantinya yang akan diimplementasikan. Saya pikir ini bagus. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Menteri juga memaparkan pada saat RDP bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan research dan informasi-informasi ilmiah, bahwasanya
anak-anak itu untuk masuk perguruan tinggi itu ada relevansinya dengan penjurusan dan keminatannya, sehingga ada bagusnya di awal itu anak-anak SLTA ataupun tingkat menengah itu diarahkan, sehingga nanti perguruan tinggi juga dia langsung linear dengan sekolah awalnya. Demikian. Sedikit lagi Pak, terkait dengan pengawasan kebijakan, bagaimana dari Komisi 10 untuk tetap bisa mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan nasional? Baik, sesuai dengan undang-undang, hak kami sebagai anggota DPR inheren di dalamnya. Maka pengawasan kami itu, saya pikir itu melekat di dalamnya, ya kan? Kami lakukan pertama-tama juga ada rapat-rapat rutin dengan pihak kementerian sebagai mitra, dan kami pun sebagai anggota DPR ada kunjungan-kunjungan kerja, kunjungan-kunjungan spesifik untuk melihat realita bagaimana kebijakan ataupun bagaimana program itu berjalan dengan baik. Maka ketika kami temukan ada misalnya deviasi ataupun perbedaan dari program dengan realita, kami kan akan mengundang mitra terkait untuk membicarakannya. Demikian. Baik Pak Sabam, terima kasih atas waktu dan juga diskusi kita kali ini. Tentu kita berharap pemirsa bersama bahwa Komisi 10 bisa mengawal agar kelancaran pendidikan Indonesia ini bisa sesuai dan relevan dengan kebutuhan zaman saat ini dan juga bisa menuju Indonesia emas, SDM yang baik di tahun 2045. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaat. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nazea dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ada berbagai pembahasan, salah satunya yang diambil oleh redaksi TVR Parlemen terkait dengan pencurian ikan kembali lagi di Natuna. Puan tekankan kedaulatan Republik Indonesia harus dijaga. Jika pemirsa melihat dari beberapa media yang membahas terkait dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani soroti aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ini merupakan pelanggaran kedaulatan negara bagi Indonesia.
Pemirsa, sebagaimana diketahui, kapal asal Vietnam kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia dan saat Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Keamanan Laut sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna pada Senin 14 April lalu. Ini menurut pembahasannya, pencurian dilakukan dengan alat tangkap trawl atau pukat harimau yang dapat mengancam kondisi atau ekosistem laut Indonesia. Pemirsa, kasus pencurian ini membuat negara rugi hingga 152,8 miliar rupiah. Nah, DPR pun di sini desak kementerian atau lembaga terkait khususnya KKP serta TNI AL untuk bersikap tegas menindak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Kita menunggu perkembangannya akan seperti apa. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Itu ada pembahasan mengenai Bahtara Banong minta BUMD untuk tidak, yang maksud kami BUMD yang tidak sehat ini dibubarkan. Nah, pemirsa, ini dari beberapa pembahasan yang muncul di media, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtara Banong di sini menyebutkan bahwa soroti eksistensi badan usaha milik daerah yang tidak sehat dan justru menjadi beban fiskal daerah. Keberadaan BUMD semacam itu, pemirsa, bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengarahkan belanja pemerintah kepada program-program yang di sini justru menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan pembangunan daerah. Dan sebagaimana diketahui, pemirsa, banyaknya BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota kerap mendapat penyertaan modal daerah tetapi tidak menunjukkan kinerja produktif dan sehat secara fiskal. Bahkan beberapa di antaranya justru dikelola secara tidak profesional, seperti banyaknya pengangkatan komisaris dan juga direksi yang lebih berdasarkan kedekatan emosional atau kepentingan politik pasca pilkada. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan juga para kepala daerah diminta mengevaluasi dan membubarkan BUMD yang tidak sehat dan hanya menjadi beban fiskal. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini yang membahas mengenai pencurian ikan kembali lagi di Natuna. Dan Puan pun tekankan kedaulatan Republik Indonesia harus dijaga kembali dan juga pembahasan mengenai Bahtara Banong minta BUMD tidak sehat untuk dibubarkan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Nazea. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.